Kali ini gue pengen bahas mana kira-kira kamera yang lebih worth it buat kalian pertimbangkan. Apakah DJI Osmo Pocket 3 atau DJI Osmo Pocket 4? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas perbandingan antara DJI Osmo Pocket 3 dan juga Pocket 4. Ini adalah seri yang paling populer gitu ya untuk kamera pocket dari semua brand sekalipun menurut gua. Dan memang di serinya DJI sendiri ini salah satu gebrakan banget terutama waktu si Pocket 3 keluar ya. Dan baru aja mereka itu meluncurkan yang seri generasi keempatnya, yaitu DJI Osmo Pocket 4. Tapi gue suka banget sama keputusannya DJI karena ternyata walaupun yang versi 4-nya udah keluar, yang versi 3-nya itu tidak discontinue. Yang versi 3-nya atau Osmo Pocket 3 itu tetap dijual brand new-nya tapi beli dengan harga yang signifikan lebih murah. Karena yang versi 4-nya ini menduduki di harga yang versi 3 kemarin gitu ya. Dan menurut gue ini jadi pertimbangan yang menarik karena kalian punya opsi dengan dua typical budget yang berbeda. Dimana yang satunya kalian kalau pengen beli itu di harga 8 juta dan yang satunya itu di harga 6 juta aja. Kira-kira mana yang lebih worth it? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi tapi nggak pengen kebanyakan teori lama, kalian pengen langsung praktek yang bisa langsung kalian ikutin buat ningkatin skill kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Di dalamnya ada berbagai basics buat berbagai brand kamera kalau kalian pengen start bikin konten, atau ada juga berbagai hard skill fotografi yang menurut gua itu cakep banget buat dunia kerja. Kalau kalian pengen mendapatkan income tambahan gitu ya, ada fotografi landscape dengan air terjun, lalu ada fotografi model juga, dan menurut gua harga yang diberikan sekarang pun itu worth it banget buat kalian pertimbangkan. Langsung aja cek bosandikelas.id kalau kalian pengen ningkatin skill kalian. Oke, balik lagi ke pembahasannya sendiri. Kita akan mulai dari yang bawah dulu ya, yang murah. Yang versi Osmo Pocket 3. Dimana dia sekarang dijual dengan harga MSRP-nya setahu gue itu di sekitar 6 jutaan. Tapi gini ya, gue harus ingetin dulu. Karena ada fenomena yang cukup menarik menurut gue. Karena Osmo Pocket 3 ini beberapa kali tuh bahkan dijual di harga di bawah 6 jutaan. Gitu, di bawah 6 juta. Dan beberapa kali gue share juga di community post kita gitu ya, ketika harganya lagi murah banget. Cuman kayaknya time frame-nya tuh nggak menentu, dan beberapa ada yang dapat harga yang sama, beberapa udah harganya balik ke normal. Jadi kalian cek dulu aja. Gue akan tag link produknya, harusnya nanti nongol di somewhere di situ gitu ya. Di sebelah mana ya harusnya ya? Gue kayaknya di sini deh. Kayaknya perasaan gue harusnya di sini atau di sini. Atau nanti di flip aja, wo. Ya intinya itu, nanti gue akan coba tongolin juga pakai cards-nya. Dia tuh kalau di tag produknya itu yang nongol harga MSRP-nya. Jadi nggak keluar diskonnya. Kalian coba klik dulu aja, kalian bisa dapat diskonnya atau enggak. Tapi kalau kalian dapatnya di harga under 6 juta rupiah, itu sih agak no-brainer sih. Ada yang mati nih. Itu agak no-brainer gitu ya, buat harga di bawah 6 juta rupiah dengan kualitas yang bakal kalian dapetin. Tapi balik lagi, kalian cek aja. Kalau nggak nongol karca, kalian bisa cek di deskripsi kita. Itu balik lagi yang tertulis harga MSRP-nya, dan kalau kalian klik biasanya ada diskon-diskon mungkin berdasarkan ya waktu kalian lagi ngekliknya, atau mungkin ya berdasarkan promo-promo apa yang lagi running. Tapi ya kalian coba lihat dulu aja. Lalu kenapa gue bilang Pocket 3 ini masih sangat worth it dengan harga yang udah diturunin tadi? Karena pertama, kualitas gambarnya sendiri itu benar-benar masih mumpuni banget, masih cakep. Dia itu udah bawa D-Log M namanya, jadi dia bawa flat profile dengan nama D-Log M. Memang tidak seproper yang versi baru, karena yang baru ini udah D-Log gitu ya, udah profesional. Tapi D-Log M-nya Pocket 3 itu udah 10-bit juga. Gitu. Jadi udah lumayan proper, nggak cuma kayak gimmick-gimmick doang. Dan terbukti kita udah pakai berkali-kali dari segi kualitas gambar. Kalau kita pakein D-Log M itu bisa dapat kualitas gambar yang warnanya kayak kamera mirrorless bahkan. Gitu ya. Belum lagi karena dia bukan action cam juga, dengan setupnya Pocket ini, dia tuh tetap bisa dapat bokeh-bokeh juga kalau kalian kayak ngambil footage-footage produk-produk secara mendetail gitu ya. Kita ada beberapa kali bahas videonya pakai Pocket 3 doang juga, waktu DJI Flip kalau nggak salah. Lalu untuk A-roll-nya juga salah satu yang kita pakai di Log M itu pernah waktu bahas kekurangannya iPad mini 7 yang bahkan di belakang gua itu jendelanya kebuka gitu ya. Jadi dynamic range-nya juga masih cakep banget, dan ya menurut gua kualitas gambarnya itu sangat-sangat
bagus gitu. Dan ya balik lagi, kalau kalian nggak mau terlalu repot grading, gue promosi sedikit, bisa pakai LUT yang udah kita develop juga di stdigital.id. Ada LUT khusus untuk DJI, dan itu LUT-nya sekarang udah gue gabung ya. Jadi kalian dapat untuk di Lock M, dan juga kalau kalian pakainya Pocket 4 atau yang seri DJI lebih tinggi, itu juga ada yang untuk di lock-nya. Jadi ya itu, dari segi kualitas gambar udah cakep banget. Menurut gue 2-3 tahun ke depan DJI Pocket 3 kualitas gambarnya masih sangat mencukupi. Lalu dia juga udah punya feature namanya Osmo Audio, dimana kalau kita pakai mic-nya DJI kayak yang gue pakai sekarang, itu dia bisa langsung connect tanpa pakai transmitter. Itu nggak cuma eksklusif di sini, dia udah ada di Pocket 3 juga. Atau kalau kalian pengen action cam-nya DJI kayak pakai Osmo Nano, Action 5 Pro, Action 6, itu juga udah bisa gitu. Jadi yang gue suka di ekosistemnya DJI adalah kalau kalian beli drone only kayak gini, gue juga sekarang sangat merekomendasikan sih kalau kalian beli drone only, karena aksesorisnya kalian bisa beli terpisah, kayak contohnya kayak si mic ini. Ini sih gue cek belum ada ya, tapi kalau udah ada gue taruh juga produknya, gue tag gitu ya. Tapi gue cek di e-commerce belum ada. Tapi kalian tuh bisa beli transmitter only. Ini adalah DJI Mic Mini 2, tapi kalian bisa pakai DJI Mic Mini yang satu juga, itu juga murah banget. Dan kalian bisa beli transmitter only, which is harganya cuma around 500-700 ribuan, cuma untuk mic-nya aja. Dan kalian nggak perlu pakai receiver lagi gitu, udah langsung bisa connect dan langsung bisa dipakai. Dan itu udah berlaku semenjak Osmo 3 juga gitu. Jadi itu adalah fitur yang gila banget, dimana di brand-brand lain gua belum melihat ada pengaplikasian yang sama. Walaupun ya brand-brand lain juga bisa sih pakai mic Bluetooth gitu ya, tapi belum secara ekosistem yang mateng kayak DJI Osmo Audio ini gitu. Jadi salah satu poin kenapa di harga 6 juta sebenarnya Osmo Pocket 3 itu gila banget. So menurut gua, kalau budget kalian terbatas, kalian bisa irit 1 juta 2 juta gitu ya buat beli aksesoris tambahan, atau kalian bisa ya mungkin biaya kalian konten gitu ya buat starting konten, mungkin sewa produk atau coba-cobain kalau kalian tech reviewer gitu ya, kalian beli produk-produknya dulu dan lain sebagainya ya. Ini bisa jadi solusi banget gitu dengan harga 6 juta doang. Dan kayaknya gue juga harus ngingetin, tapi walaupun harganya murah gitu ya, gue rekomendasiin kalian tetap belinya itu entah dari official store atau toko-toko kamera yang memang udah cukup besar dan kalian percaya juga. Karena memang Osmo Pocket 3 tetap ada sedikit cons-nya juga, di mana dulu itu ada beberapa bad unit yang bertebaran, dan kalau kalian bukan di official store atau di toko-toko yang terpercaya, buat klaimnya agak-agak repot gitu. Jadi ya, gue saranin kalian ambil dari toko terpercaya atau ya dari produk yang kita tag, karena itu udah kita sortir juga. Lalu sekarang kita bahas yang Pocket 4, dimana generasi keempatnya ini membawa beberapa improvement yang cukup signifikan, tapi sebenarnya nggak sebesar itu juga yang membuat dia berbeda jauh sama si Pocket 3 gitu ya. Tapi dengan perbedaan harga di sekitar 2 juta, ya gue rasa cukup oke lah buat kalian pertimbangkan. Dimana yang paling signifikan pertama itu adalah soal internal memory. Internal memorinya dia bawa 107 GB. Di sini kalian masih harus micro SD kalau yang Pocket 3. Di Pocket 4 kalian micro SD ketinggalan pun gak ada masalah, karena internalnya juga gede banget. 107 GB membuat kita tuh tenang gitu ya, peace of mind. Selama kita bawa kameranya kita pasti bisa ngonten gitu kan, nggak ketinggalan memori. Sama sekarang dia udah ada D-Lock, udah lebih profesional dibandingkan D-Lock M. Tapi balik lagi, tidak sesignifikan itu kalau kalian bukan yang color grader banget gitu ya. Dan kalau kalian pakai LUT yang kita jual di stdigital.id, sebenarnya hasil gambarnya itu bisa dapat karakter yang mirip-mirip gitu. Nggak sesignifikan itu, terutama buat dilihat dari mata-mata penonton kita gitu. Jadi ya menurut gua itu adalah salah satu improvement besar, tapi bukan yang terlalu signifikan juga dengan adanya si D-Lock ini. Malah jadinya ada kekurangan sih, dia D-Lock-nya ini nggak bisa dipakai di slow-mo modenya. Sedangkan di sini di slow-mo modenya bisa di Lock M. Jadi ya balik lagi itu ya kalian yang pertimbangin aja. Sama terakhir yang update-nya cukup gede, yang buat gua lumayan berasa adalah dia bisa 4K 240. Gue tadi pengen ngomong 120, hampir kepleset, tapi 4K 240 untuk si Pocket 4 ini. Dan itu gila banget sebenarnya. Karena buat gue, dulu tuh kamera-kamera yang ngeracunin gue tuh yang punya 4K 120 gitu ya. Ya kayak Fujifilm X-A2S, Sony waktu itu dengan ZV-E1 gitu kan. Ya FX bisa, cuma kan yang murahnya itu ZV-E1 gitu ya. Sama kemarin juga beberapa APS-nya mereka kayak FX30 itu juga bisa, walaupun croppingnya agak dalam. Tapi balik lagi, intinya adalah kamera-kamera yang dari dulu meracuni gue itu adalah kamera-kamera yang punya 4K 120. Jadi slow-mo tapi tetap gambarnya itu tajam banget. Sekarang di sini
4K-nya itu 240 dan dari 120 ke 240 emang sih kedengerannya kayak kali 2 doang, tapi kali 2 tuh signifikan banget guys gitu. Kalian buat dapet detail-detail yang kalian nggak bisa dapet sebelumnya, itu gerakan-gerakan yang kita tidak lihat sebelumnya itu cakep banget. Bahkan ya kalau kalian nonton videonya Potato Jet ya, waktu burung-burung pada terbang-terbangan tuh momennya pas dia ngetes slow-mo-nya, menurut gua itu jadi gambaran banget. Gila, gambarnya tajamnya kelihatan dan slow-mo-nya tuh kayak pas banget gitu buat dapet gambar-gambar yang sinematik, yang beda lah gitu. Kita nggak biasa lihat. Kalau kita pakai yang 120 kan masih harus agak di stretch dikit. Mungkin kita kasih apa namanya yang kayak AI untuk nyelipin frame-nya gitu kan, tapi biasanya dengan ada kontraknya juga sedikit. Tapi ini native gitu, 4K 240 gitu, which is top banget. Tapi ya balik lagi, dua kamera ini dijual dengan harga yang berbeda, dan kalau kalian mau long term, di sini gua coba sederhanakan ya. Kalau kalian mau long term dan budget bukan masalah, dan kalian belum punya DJI Pocket sama sekali, ya menurut gua DJI Pocket 4 ini worth it banget buat kalian pertimbangkan di harga 4 juta gitu ya untuk yang kamera only-nya. Dan tetap itu worth it banget. Kalian mau ngambil premium kombonya pun bebas, itu bagus juga, worth it juga. Tapi saran dari gua, kalian tinggal beli ininya, kalian beli mic-nya secara terpisah itu cuma ratusan ribu gitu kan. Tapi kalau kalian budgetnya terbatas, bukan berarti hal yang sangat disayangkan karena kalian bisanya ngambil Pocket 3. Karena menurut gue Pocket 3 pun masih sangat worth it gitu ya. Apalagi kalau kalian balik lagi dapat harga 6 juta ke bawah gitu. Menurut gua ini masih sangat oke, masih sangat mumpuni. Cons-nya kalian cuma ya tetap harus bawa micro SD doang, tapi dari segi kualitas gambar selama kalian tidak memanfaatkan si slow-mo 240-nya tadi di 4K, ya orang gua rasa nggak notice. Gue juga suka di sini tuh 4K 120 juga. Itu salah satu fitur andalan gua gitu. Kita sering pakai juga buat b-roll produk. Jadi ya balik lagi, tinggal kalian menentukan aja gitu ya. Kalau budget bukan masalah langsung ke sini, kalau kalian pengen irit dikit bisa langsung ke sini. Tapi kalau gua pribadi, menurut gua ketika baru pengen konten, baru pengen beli, ya gua sih akan langsung ngambil yang ini karena balik lagi untuk penggunaan yang mungkin bisa 3-5 tahun ke depan kali ya, bisa bakal lebih awet gitu. Dan dari sekarang udah mulai dijual sih, gue belum denger isu-isu si Pocket 4 ini kayak yang Pocket 3 ya gitu. Belum serame Pocket 3 dulu soal layarnya lah, gimbalnya dan lain sebagainya. Jadi ya balik lagi, kalian yang menentukan, tapi yang manapun yang kalian ambil, nggak ada yang salah gitu. Jadi dua-duanya masih sangat worth it. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar Pocket 4 versus Pocket 3. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian udah pakai kameranya juga dan punya testimonial kalian sendiri, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya